Shalom Kids. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Aduh. Lemas banget kan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, gak kerasa ya Kak kalau ternyata kemarin banget nih Kak. Kita baru saja merayakan 17 Agustusan. Benar. Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, coba di sini siapa yang kemarin ikut lomba 17 Agustusan? Wih, banyak ya. Nah, Seru nggak? Menang seru. nggak? Ada yang panjat pinang? Wih, balap karung mungkin Kak. Balap karung. Aku tahu pasti makan kerupuk. Makan kerupuk, luar biasa. Nah, yuk biar kita sama-sama turut mengikuti nih Kak. Memeriahkan selebrasi kemerdekaan Indonesia. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri, berdirinya tetap di dalam kotaknya ya. Tasnya boleh ditaruh di depannya atau di samping kiri kanannya. Oke. Nah, kita mau ngapain nih Kak? Udah berdiri nih Kak. Kita panggil dulu Kakak Mira. Shalom Kids. Coba sih di sini siapa yang hafal lagu Indonesia Raya? Benar, hafal kayaknya hafal semua loh Hafal Kak. semua Kak. Kalau hafal semua berarti nanti kalau kita nyanyi suaranya harus yang pelan apa yang kenceng ya? Wah nggak fokus. Kurang fokus. Coba. Kalau hafal lagu Indonesia Raya berarti nanti kita nyanyinya pelan apa kenceng? Kencang. Benar? Benar. 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 Oke, udah siap Kak? Berarti udah siap. Yuk sekarang kita sama-sama tetap berdirinya di dalam kotak. Coba dicek dulu kaki udah di dalam kotak. Sudah? Oke, berdirinya. Sebelumnya coba tangan kanannya diangkat. Tangan kanan, tangan Ayo, kanan udah kalian. gak ada yang ngobrol lagi, gak ada yang main-main di sama sebelahnya. Tangan kanannya Tangan kanan diangkat. kalian diangkat. Oke. Kita hormat. Hormat. Good. Pakai tangan kanan Tangan ya. kanan. Coba tangan kanan. Tangan kanan. Tangan yang dipakai Tangan buat sebelah pakai kanan. sendok. Tangan kanan. Sebelah kanan. Nah, Oke, tangan kanannya Ayo, tangan kanannya. pakai buat hormat. Hormat. Oke. Udah semua? Sudah siap? Oke, silakan boleh lagunya. Udah gak ada yang berisik lagi ya, kita semua fokus nyanyi. Bangsa dan tanah
Oke, terima kasih Kamira dan kakak-kakak. Oke. Sekarang berarti udah siap buat ibadah? Udah siap? Coba, kalau gitu kita coba cek dulu nih Kak. Hai. Kalau dibilang hai jawabnya halo ya. Hai. Halo. Apa kabar? Oke, kalau gitu kita tes nih Kak semangatnya nih. Udah pada semangat banget. Keris Kids. Aduh kurang semangat nih. Keris Kids. Gitu dong. Berarti kalau kayak gitu udah pada mulai. Udah siap nih Kak buat mulai ibadahnya. Sebelumnya kita jingle Keris Kids dulu. Oke, berarti nyanyinya harus sesemangat tadi ya. Gerakin gerakannya dengan lagunya. Let's go. Tanya, Keris Kids? Wah, belum semuanya. Keris Kids? Wah, masih semangat ya. Kayaknya masih ketularan semangat 45. Coba sekali lagi ya. Keris Kids? Keris Kids? Wah, udah pada fokus semua. Udah siap buat memuji nama Tuhan? Yang udah siap coba teriakan Grace, Grace, Grace. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Semua tepuk tangan di atas kepala. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau, semuanya ke kanan. Di kiri kau, semuanya ke kiri. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Kau ada. Di duka pun kau ada. Karena
semangat cuma yang di sebelah sini doang. Yang di sebelah sana gak kedengeran, coba. Masih semangat? Oke, Kamira punya permainan baru khusus untuk 17 Agustusan. Coba sekarang kita semua jongkok. Kita semua jongkok dulu. Coba yang belum jongkok berarti yang gak perhatikan di depan. Ayo semuanya jongkok. Biasanya, coba give me one silent clap. Biasanya kalau jongkok gini kita hitungnya sampai berapa ya? Sampai 3. Kalau yang kali ini karena kita habis 17 Agustusan kita hitungnya sampai 17 gimana? Gak apa-apa? Kuat gak jongkoknya? Kuat? Oke. Siap-siap ya, pas 17 kita semua lompat yang tinggi. Teriakin apa? Haleluya. Yang keras ya. Coba. Kita lihat fokus enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
12, 13, 14, 15, 16. Siap-siap ya. 16 setengah. 17. Haleluya. Ayo semuanya kita tepuk tangan di atas kepala. Kita mau bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hebat. Namanya siapa? Yesus. Semuanya yang sama-sama ya. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. When I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. Semua sama-sama. I am a friend of God. Semua tunjuk dirinya masing-masing. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Ayo kita nyanyi sama-sama ya, dari pertama ya. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call, when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me, how you love me? Sama-sama kita teriakan. It's amazing. It's amazing. Sekali lagi. It's amazing. I am a friend of God. Mana suaranya? I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Kita nyanyi sama-sama ya. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Ayo angkat tangan sama-sama, kita nyanyikan. God Almighty, Lord of glory, you have called me
kencang ya. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sekali lagi ya. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Ayo suara yang kencang. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Ayo adiknya aja. I am. Mana suaranya? Lagi ya, yang lebih kencang. I am a friend. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. 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 Yeay, masih semangat nggak? Wah. Coba sekarang abis lompat-lompat, abis nyanyi, coba dicek kakinya. Masih di dalam kotak nggak? Masih. Coba kalau masih di dalam kotak, dicek ngelihatnya ke depan apa ke temennya. Wah, ini nggak ada yang jawab. Ngelihatnya ke depan apa ke temennya? Ngelihatnya ke depan apa ke belakang? Coba kalau masih sebelahnya ada yang masih ngadep ke belakang atau ngadep ke temennya, coba ditepuk pundaknya. Bilang, ayo kita lihat ke depan sama-sama. Oke, give me one silent clap. Give me two silent clap. Oke, udah gak ada yang bercanda lagi. Udah gak ada yang mainan lagi, perjamuannya boleh ditaruh dulu, tasnya boleh ditaruh dulu. Charis Kids. Wah, mana ini suaranya? Charis Kids. Sudah siap buat menyembah Tuhan Yesus? Sudah? Coba sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Udah gak ada yang bercanda lagi ya. Ayo berdiri semuanya yang baik. Ikutin Kamira berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini. Hari yang baru. Yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Sebentar lagi kami mau mendengarkan isi hati-Mu lewat cerita yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.
Amin. Sekarang boleh angkat tangannya sama-sama. Udah gak ada yang ngobrol lagi, kita nyanyi sama-sama ya. Beautiful Savior, God of all majesty, risen
Yuk kita mau perjamuan. Siapa yang belum dapat? Kalau belum dapat minta sama kakaknya yang di samping. Yuk, siap ya. Ayo semua sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa terpecah-pecah bagi kami sehingga kami memperoleh tubuh yang sehat, kuat, kecerdasan, hikmat, marifat. Terima kasih Bapa di surga untuk kesembuhan yang Kau beri. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan sama-sama. Udah? Yuk, angkat anggurnya tinggi-tinggi. Angkat tinggi, angkat. Yuk, sama-sama kita doain ya. Dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Darah-Mu Bapa menghapus semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami dikuduskan, dilayakkan, dan dibenarkan. Dan kami layak menerima semua berkat orang benar dan orang-orang kudus. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang kami dapatkan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, inilah darah Kristus. Ayo kita sama-sama minum. Hari ini kita mau dengerin lagi tentang cerita ya. Coba kita lihat cerita apa sih Kak? Slide nomor 1 Kak. Nih, apa ini, gambar apa ini? Domba. Kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan Yesus sering digambarkan sebagai domba. Lucu gak? Lucu ya, gemoy ya. Lihat tuh kakinya kecil-kecil tuh, pendek-pendek tuh. Mau piara domba kamu? Minta nanti 1 ya sama mama ya, pulang ya. Mama piara domba 1, bilang. Nah tuh, lihat tuh. Mukanya innocent tuh. Kupingnya lucu tuh, mukanya muka kayak tidak bersalah gitu. Rambutnya kriwil-kriwil. Kok rambutnya kayak aku ya, kriwil-kriwil ya. Ya. Kayak Indomie. Iya. Nah. Domba lucu kan? Iya kan? Domba ini makhluk yang lemah loh. Kenapa sih Tuhan Yesus tuh gambarin kita sebagai domba tuh kenapa? Iya, tapi itu bukan jawaban yang benar. Yuk Kak, slide berikutnya. Lihat, domba itu butuh dipimpin, dibimbing. Jadi kalau ada domba, nggak ada gembalanya yang ayo sini jalan. Dia tuh nggak bisa jalan, dia bengong aja. Dia bisa jalan kemana-mana, dia nyasar. Bener gak dia nyasar? Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Tuh, nih. Lihat nih ada fotonya nih. Domba butuh diselamatkan karena mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tahu gak? Domba tuh kalau enggak ada penggembalanya ya. Ayo, dia itu pinter loh domba loh. Dia cuman bisa dengerin perintah dari gembalanya, suara gembalanya. Kalau bukan suara gembalanya dia gak mau jalan, gak mau datang. Ai pernah ke tempat peternakan domba ya. Jadi dia tuh kalau kita gitu panggil, dia gak mau datang. Karena dia tahu itu bukan suara gembalanya. Tapi kalau gembalanya gitu, nah dia langsung datang. Datang semua. Itu hebat loh, dia bisa tahu tuh suara gembalanya. Dia bisa, oh ini suara gembalaku nih, ini pemimpinku. Nah tapi domba itu juga makhluk yang lemah. Dia harus dipimpin. Kalau dia gak dipimpin, dia bisa nyasar kemana-mana. Jalannya gak terarah. Ntar
nanti ke sana. Iya, dimakan hewan lain. Nanti dia bisa ke situ. Tahu gak domba bisa naik ke atas genteng tuh. Nyasar ke atas genteng. Tuh lihat tuh ada gambarnya tuh. Bener gak tuh? Noh, ya kan? Domba bisa nyasar ke atas genteng. Kalau udah di atas genteng gimana? Siapa yang turunin? Mana ada sayap domba terbang. Ngaco. Domba tuh yang turunin gembalanya. Terus begitu domba, kalau misalnya dia jalan, dia nggak bisa lihat kemana-mana, nyasar masuk ke dalam lumpur. Nuh lihat tuh slide nomor 2. Kalau lumpurnya dalam, dia nggak bisa keluar. Dia tuh cuman nangis-nangis doang bisanya. Terus siapa yang keluarin? Nggak ada kan, gembalanya yang keluarin. Nah, terus lihat nih. Domba kalau udah nyangkut di pagar, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah selesai nyangkut, gitu. Hah, terus siapa? Siapa yang bukain? Siapa? Kamu, wah hebat. Gembalanya yang bukain tuh satu-satu kawat durinya sampai dombanya keluar dari pagar. Itu kenapa tuh domba tuh sangat lemah. Nah next Kak. Lihat, domba selalu membutuhkan perlindungan. Lihat gak tuh, kalau udah nyangkut di duri, di pagar, dia gak bisa ngapa-ngapain. Tuh nangis tuh, lihat kakinya gemoy, pendek-pendek kakinya gemoy. Gak bisa dia lari-lari, gak bisa cuman dia manggilin ini gembalanya. Supaya gembalanya datang nolongin dia tuh. Tuh gembalanya datang tuh. Terus next Kak. Nah kenapa domba nggak bisa mempertahankan diri? Karena domba tuh nggak seperti singa. Singa tuh punya gigi yang tajam loh. Dia bisa makan orang. Dia bisa makan, Dedek duduk ya, nggak lari-larian ya. Dia bisa makan orang. Dia bisa makan binatang lain. Singa punya gigi yang tajam giginya. Nah, macan, harimau sama. Terus dia juga bukan elang. Elang itu cakarnya itu tajam sekali. Elang bisa ambil anak domba dari ketinggian dia bisa turun. Cut. Dor. Jadi dia tuh kayak ayam-ayam, dia tuh dari atas tuh dia bisa lihat, ada domba nih, dia langsung turun, langsung cakarnya itu bisa ambil domba, dengan 2 cakar itu dia bisa bawa domba itu terbang. Cakarnya elang tuh ini loh, tajam sekali dan kuat. Iya bisa ambil ayam. Terus domba juga bukan seperti kijang. Domba itu tidak punya kaki yang panjang yang bisa larinya cepat. Tadi kakinya apa? Pendek dan gemoy-gemoy. Nah dia itu nggak seperti kijang. Kijang itu bisa berlari berapa ratus kilometer per jam. Domba nggak bisa. Domba cuman jalannya cuman begitu domba, ya kan? Kesian kan? Domba binatang lemah. Next Kak, lihat. Nah, domba memerlukan banyak sekali pertolongan. Dia harus dipimpin atau dibimbing supaya tidak hilang dan tersesat. Jadi domba itu adalah makhluk yang lemah. Dia mesti dipimpin terus sama gembalanya. Ayo sini. Ayo dibawa ke padang yang rumputnya banyak buat mamam. Ayo dibawa ke sungai yang airnya bening buat minum. Kalau enggak seperti itu, dia enggak bisa. Dia pasti tersesat. Naik ke gunung, ke atas genteng, kemana-mana. Ya kenapa Dylan? Iya benar kayak anak TK, kayak anak baby. Enggak bisa ngapa-ngapain, domba itu lemah. Yuk next Kak. Nah. Kenapa Tuhan Yesus mau menjadi gembala buat kita sebagai domba-dombanya? Kenapa Dek?
Lihat. Nah, Tuhan Yesus kenapa sih mau jadi gembala buat domba-domba? Lihat, karena Tuhan begitu sayang dengan kita semua, Dia ingin menjadi gembala bagi kita untuk memimpin dan membimbing kita dan juga untuk melindungi kita dari segala bahaya. Jadi Tuhan Yesus itu ya kenapa Dek? Kenapa? Iya ada banyak domba ya. Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Dia mau jadi pemimpinnya. Dia mau lindungi kita supaya kita nggak dalam bahaya. Itu Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Kamu sama kita sebagai domba yang lemah ya. Next, ini ada ayatnya nih. Ayatnya panjang, ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Next slide Kak. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini slide-nya ayatnya banyak. Ayat 1 sampai 6. Kita bahas satu-satu ya. Yang di belakang jangan lari-larian ya, tolong ya please. Yuk, next slide. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihat, Tuhan akan selalu setia memimpin kita dan menolong kita. Dan kita sebagai domba tidak akan pernah kekurangan. Jadi kita ini adalah domba kata Tuhan. Kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan akan selalu menolong kita, memimpin kita, bawa kita, yuk Dek, ayo jalan yuk. Dan kita tidak akan pernah kekurangan. Ya, jadi domba itu dengerin suara pemimpinnya kan, kayak tadi Ai bilang kan, dia tahu kan. Nah kita juga tahu suaranya Tuhan Yesus dan kita akan mengikuti dia. Yuk next slide. Next slide. Dia akan selalu memberikan kita ketenangan atau rest dan membuat kita menjadi domba yang tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus akan selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Padang rumput yang hijau dan air yang tenang apa di sini menggambarkan? Ketenangan, rest, kecukupan, damai sejahtera. Kenapa Dek? Apa? Hairy banget iya. Dombanya belum cukuran, makanya jadi hairy, gondrong ya. Nah, Tuhan Yesus akan membawa kita ke padang rumput yang hijau kata Tuhan Yesus. Ke padang rumput yang hijau untuk ngapain? Domba kalau ke padang rumput yang hijau ngapain? Makan. Bukannya kayak kamu lari-larian. Makan. Tahu gak? Makan nih. Dia padang rumput yang hijau. Dia makan. Habis makan terus dia ke air yang tenang. Ke sungai yang tenang. Nah Tuhan Yesus kasih dia minum. Jadi ini artinya tentang rest. Kita bisa rest. Kita bisa tenang. Karena Tuhan Yesus bawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Yuk next Kak. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Lihat, ketika kita berjalan, banyak kan hal-hal kiri kanan yang banyak bahaya, ya kan? Nah Tuhan Yesus akan nuntun kita. Pernah gak seorang gembala ajakin dombanya, yuk kita jalan di jurang? Enggak kan? Yuk kita jalan lewatin api. Enggak kan? Karena dia tahu domba itu makhluk yang lemah. Makanya mesti dituntun di jalan yang benar. Supaya enggak celaka. Supaya selamat di jalan yang benar. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mendengarkan Tuhan Yesus, dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Enggak jalan yang celaka. Ya. Ayo Dedek duduk yang benar.
Ayo, next slide. Lihat, dia akan melindungi dan menyertai kita walaupun kita sedang berjalan dalam suatu keadaan yang mungkin menakutkan. Pernah gak adik-adik dalam situasi yang menakutkan? Apa tuh? Apa? Apa? Gara-gara ada benda tajam. Oh, kamu takut benda tajam. Apa tuh? Oh, hilang di mall. Waduh, siapa tuh yang pernah hilang di mall? Aduh. Hah. Kenapa, Dek? Oh iya. Bagus. Ya, pinter. Apa? Oh, lupa melakukan PR. Itu hal yang menakutkan ya. Nah, kira-kira nih ya, kayak tadi hilang di mall ya. Siapa yang pernah hilang di mall tadi? Banyak banget ya. Ketika kamu hilang di mall, kamu ngapain? Panik kan? Pasti panik kan? Iya kan? Iya. Apa sayang? Oh iya. Ya. Iya. Iya, yuk duduk lagi yuk. Nah nih, Ai punya satu cerita nih. Nih dengerin. Dulu waktu Ai SD, ya waktu Ai masih SD, rumahnya Ai di Cengkareng dulu. Sekolahnya Ai di Mangga Besar. Jauh kan? Jadi Ai mesti naik bus. Naiknya berapa kali pindah gitu. Nah, satu kali siang-siang nih, Ai udah pulang sekolah capek kan, udah capek, terus Ai lari-lari ngejar bus, mau naik bus. Terus Ai lihat, musinya Ai naik 204. Tapi karena Ai udah ngantuk, jadi Ai lihatnya itu 204, nggak taunya 20A. Terus langsung Ai naik, cuk. Udah naik, Ai naik ke atas, aku naik ke atas, terus aku bobo, Miss bobo, karena capek. Udah bobo. Begitu bangun, dengar suara Blok M. Hah? Blok M? Waduh, gawat nih. Itu kelas 5 SD. Duit di kantong tinggal 50 perak. Ayo, dulu 50 perak cuma sekali pakai doang selesai. Nah, untuk naik satu kali doang. Gimana ini ya? Aku gak bisa pulang dari Blok M ke Cengkareng, gimana ya? Terus aku doa, Tuhan tolong dong aku gak bisa pulang, gimana ini? Terus turunkan ke bawah kan naik di bis tingkat, sekarang gak ada bis tingkat, dulu ada bis tingkat. Turun ke bawah, ya jadi ketahuan deh umurnya ya Pak. Turun ke bawah, ngomong sama kondekturnya, Ai mau pulang ke Cengkareng gimana ya Pak? Aduh itu jauh banget Dek, Adek mesti naik yang ini lagi 3 kali. Hah, duit tinggal 50 perak gimana nih? Terus akhirnya di halte bus, Ai duduk diam, terus Ai doa, Tuhan Ai takut, Ai gak bisa pulang, gimana nih masa Ai hilang? Ai bilang tolong kasih Ai hikmat buat Ai tahu gimana caranya jalan pulang. Terus saat itu juga Roh Kudus kasih hikmat. Roh Kudus bilang gini, coba kamu lihat ke sebelah kanan. Ai lihat ke sebelah kanan. Oh ada Pak Polisi lagi ngatur jalan. Prit. Nah kamu pergi ke dia. Langsung Ai oh oke, Ai pergi. Waktu itu Ai masih kecil karena Ai kecil. Iya kecil segini ya. Nah, terus udah gitu polisinya lagi prit. Udah nyampe di samping dia, gini-giniin celananya, Pak. Dia lagi gini-gini dia kaget. Kenapa Dek? Kata dia. Mau pulang ke Cengkareng, cuman aku ketiduran tadi salah naik bus. Aduh Dek katanya, Cengkareng itu jauh sekali dari sini. Kamu kenapa sampai ketiduran? Jadi gimana Dek? Ya aku bingung Pak, tolong ya Dek jangan mainan dulu. Ayo, Emma ayo duduk. Jadi gimana dong Pak? Ya udah kata bapaknya, kamu tunggu ya
nanti setengah jam lagi Bapak kelar nih tugas, nanti Bapak anterin kamu pulang. Oke. Jadi I tungguin dia di pinggir jalan gini, dia prit. Udah selesai setengah jam, I balik sama si Pak polisi. Dia pakai motor polisinya, aku duduk di belakang. Dia anterin sampai ke Cengkareng. Menyampe di depan rumah, jreng, Mami I lagi masak di dalam, lihat langsung teriak-teriak. Aduh, anakku kenapa ditangkap polisi? Gitu. Terus udah gitu kata Pak polisinya, oh enggak Bu, enggak. Ini anaknya tadi nyasar, saya anterin pulang. Itu salah satu contoh dia melindungi, menyertai kita walaupun kita berjalan dalam suatu keadaan yang menakutkan. Ketika kamu dalam keadaan menakutkan, kamu duduk diam, kamu berdoa, Tuhan aku takut, tolong kasih aku kekuatan dan jalan keluar. Oke, bisa kayak gitu? Ya, yuk next slide Kak. Ia akan menyediakan hidangan bagi kita, kebajikan dan kemurahannya yang mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Nah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menyediakan segala keperluan kita. Apapun yang kalian butuhkan. Kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, kesembuhan. Kalian boleh minta sama Tuhan. Kalian tinggal doa sama Tuhan. Tuhan akan sediakan. Oke? Yuk next slide Kak. Nah terakhir nih. Yuk lihat terakhir. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang begitu mengasihi kamu. Siapa gembala yang baik? Ya yang kencang. Siapa gembala yang baik? Tuhan Yesus. Siapa domba-dombanya? Kita domba-dombanya. Dia adalah gembala yang baik yang memberikan damai sejahtera dan perlindungan buat kita. Oke? Oke? Yuk kita mau doa dulu ya. Tangannya dilipat, ayo kakak stop. Mau doa, ayo mau doa, doa dulu. Yuk, doa ya. Ikutin ayah doanya ya, Koko Dylan ayo mau doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi gembala yang baik, yang mengasihi kami semua. Kami mau belajar untuk selalu mendengarkan suaramu dan mengikuti setiap jejak langkah kakimu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang telah kau berikan buat anak-anak ini. Firman-Mu telah disampaikan. Berkati setiap mereka ya Bapa, kami percaya Engkau sangat mengasihi anak-anak ini. Berkati mereka dengan kecerdasan, kepandaian, hikmat, marifat yang daripada-Mu. Sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang unggul di dalam dunia ini. Anak-anak yang Engkau kasihi Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yuk sama-sama kita ngomong, saya hebat. Saya kuat, saya indah, saya pintar, saya cerdas, saya berhikmat, saya anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Saya adalah orang benar dan Tuhan mengasihi saya. Amin. Yo, God bless ya. Thank you Chief Elis. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Agustus. Nah, jangan lupa juga untuk terus selalu melihat update terbaru dari Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.